Diawali dari Jagdis yang akan pergi ke kota untuk meneruskan kuliahnya di Universitas Kedokteran. Akhirnya Jagdis pun pergi dibawa oleh ayah Byron. Sedangkan nenek Kalyani yang melihat kepergian Jagdis merasa sedih dibuatnya, dan ia nampak terdiam dan hanya bisa memandanginya saja. Nenek Kalyani berpikir kalau di rumahnya akan sepi kembali, dan yang sangat paling kehilangan adalah Anandi, yaitu istri Jagdis. Bukan hanya Anandi, Sumitra, dan Gehna, semua orang yang ada di situ merasa sedih ketika Jagdis pergi lagi untuk kuliah, walau sebenarnya perpisahannya pun hanya untuk sementara. Dan singkat cerita terlihat kalau Jagdis sudah sampai di asrama, dan secara kebetulan pada saat itu secara bersamaan kalau Gauri pun sebenarnya sudah ada di tempat itu. Nampaknya Jagdis pun memanggil-manggil Gauri, dan spontanitas Gauri sangat merasa senang ketika ia bertemu dengan Jagdis pada saat itu. Kemudian mereka berdua pun merencanakan untuk hiburan jalan-jalan, dan sebenarnya rencana itu pun sudah direncanakan sebelumnya, dan akhirnya mereka pun pergi sesuai dengan rencana mereka. Dan nampaknya saat ini ia pun sedang menaiki perahu. Akhirnya mereka pun menghabiskan waktunya untuk hiburan pada saat itu, dan ia pun mengelilingi kota yang indah di tempat tersebut. Di adegan lain terlihat jika Pasan sedang pulang bersama Nandu. Kemudian Nandu menghampiri ibunya dan mengatakan kalau ia memerlukan foto keluarga untuk keperluan sekolahnya itu. Nah, ia pun disuruh oleh gurunya ketika di sekolahnya tersebut. Sedangkan pada saat itu situasi keluarga Pasan bersama Gena tidaklah akur, atau keluarganya sedang digantung, sehingga Pasan tidak mau berfoto bareng bersama istrinya itu. Meskipun Pasan tidak mau, namun Gena akan mempersiapkannya. Kemudian Anandi pun berbicara kepada Pasan kalau foto keluarga itu adalah perlu, dan akhirnya Gena pun mempersiapkan apa yang diperlukan oleh Nandu pada saat itu. Singkat cerita, kalau mereka pada saat ini sudah berada di studio foto, rupanya Anandi yang mengatur semua itu. Kemudian pada saat itu Anandi menyuruh Pasan agar tersenyum sedikit. Padahal sebenarnya guys, kalau Pasan susah tersenyum. Nampaknya Anandi pun merasa senang ketika mereka mau berfoto bareng. Dan di sini Anandi pun mempunyai rencana lain agar mereka romantis kembali. Akhirnya mereka pun berfoto, dan Gehna pun nampak tertunduk. Awalnya Gehna pun tidak mau duduk bareng atau duduk berdekatan bersama Pasan. Namun rupanya fotografer menyuruhnya untuk duduk berdekatan. Kemudian Anandi pun menghampirinya untuk mengatur duduknya itu. Kemudian Anandi pun mengatur duduknya Pasan bersama Gehna pada saat itu. Anandi pun menyuruh tangannya untuk berada di pundak Gehna. Semua ini dilakukan agar mereka menjadi baikan kembali, karena selama ini keluarganya sepertinya digantung-gantung atau sedang ngambekan. Karena sepertinya Anandi merasa prihatin dengan keadaan keluarga Gehna bersama Pasan pada saat ini. Dan saat itu Nandu anaknya terasa senang ketika kedua orang tuanya sepertinya baikan kembali. Di adegan lain terlihat jika Jagdis pada saat itu membawa Gauri ke suatu tempat. Nampaknya tempat ini cukup bersejarah bagi Jagdis. Namun tak disadarinya jika pada saat itu Jagdis meninggalkan Gauri sendirian. Dan akhirnya Gauri pun berteriak-teriak memanggil-manggil nama Jagdis. Dan Gauri pun berlari berkeliling mencari Jagdis. Dan tiba-tiba saja Jagdis mengejutkan Gauri
dan Gauri merasa senang ketika dilihatnya ada Jagdis di belakangnya. Dan akhirnya Gauri pun memeluk Jagdis. Rupanya pada saat ini Gauri sudah tidak bisa menahan rasa cinta dan sayangnya terhadap Jagdis. Begitu juga dengan Jagdis, ia pun nampak sayang terhadap Gauri. Jagdis pun pada saat itu berpelukan sambil memejamkan matanya. Namun ketika dibukanya matanya, ia teringat kepada kenangan masa lalunya bersama Anandi. Akhirnya Jagdis pun pada saat itu melepaskan pelukannya bersama Gauri. Kemudian Jagdis pun mundur perlahan-lahan untuk menjauhi Gauri. Setelah sesampainya di rumah, nampaknya Jagdis terkenang-kenang kepada kejadian yang baru saja terjadi bersama Gauri, dan ia merasa berdosa karena ia telah meninggalkannya. Atas penyesalan tersebut, nampaknya Jagdis meminta maaf kepada Gauri, sehingga pada saat itu Jagdis menelpon Gauri. Kemudian Jagdis pun mengutarakan rasa maafnya terhadap Gauri pada saat itu. Nampak Gauri pun menerima telepon dari Jagdis, dan Gauri pun merasa berbunga-bunga hatinya. Ia sangat merasa senang sekali ketika menerima telepon dari Jagdis.